Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantunya mengalahkan Arya Penangsang diantaranya adalah Ki Ageng Pemanahan atau biasa disebut dengan Ki Gede Pemanahan. Atas usahanya itu, ia diangkat sebagai adipati atau bupati di Mataram. Kemudian putranya yang bernama Raden Bagus Danang Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Sutawijaya dipersaudarakan dengan putra mahkota bernama Pangeran Benowo. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Penggantinya adalah Pangeran Benowo yang merupakan raja yang lemah. Sementara Sutawijaya yang menggantikan Ki Gede Pemanahan semakin memperluas kekuasaannya hingga pada akhirnya Istana Pajang pun jatuh ke tangannya. Ketika Istana Pajang jatuh ke tangannya, ia segera memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram. Pusat pemerintahannya ada di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Sutawijaya merupakan raja pertama yang mendapatkan gelar Panembahan Senapati in Alaga Sayyidin Panatagama. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah. Di antaranya adalah Surabaya pada tahun 1615, Lasem Pasuruan pada tahun 1617, dan Tuban pada tahun 1620. Selain ingin menguasai dan mempersatukan seluruh daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Jawa. Maka dari itu diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629. Mataram kemudian berkembang menjadi kerajaan agraris. Pada bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Seperti yang dilaporkan oleh Dr. Dehan, Jan Vos, dan Peter Pranson, bahwa Jawa bagian tengah adalah daerah pertanian yang sangat subur dengan hasil utamanya adalah padi. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung padi. Hasil lainnya adalah kayu, kapas, kelapa, dan hasil palawija. Bidang kebudayaan juga berkembang pesat. Seni bangunan, ukir, lukis, dan patung juga mengalami perkembangan. Karya seniman terletak pada pembuatan gapura-gapura serta ukir-ukiran di istana dan tempat ibadah. Seni tarian yang terkenal adalah tari Bedoyo Ketawang. Pada praktiknya, Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Contoh lainnya adalah Mataram mengadakan perayaan sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Selain itu juga diadakan upacara grebek yang diadakan 3 kali setahun
yaitu 10 Zulhijjah, 1 Syawal, dan 12 Rabiul Awal. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya bernama atau bergelar Amangkurat I. Kepribadian raja ini berbeda dengan kepribadian Sultan Agung. Amangkurat I adalah raja yang lemah, berpandangan sempit, dan seringkali bertindak kejam. Mataram mengalami kemunduran, ditambah dengan VOC yang semakin kuat. Seiring perkembangannya, Mataram dibagi dua berdasarkan perjanjian Giyanti tahun 1755 dengan bagian barat sebagai Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur sebagai Pasunanan Surakarta.